Bolehkah dengan senyum saudara memberi salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu. Sambil ngomong goyang-goyang dari mimbar kelihatan beberapa ada yang ngantuk, tolong sadarkanlah dia dengan goyangan tangan saudara. Ya, jadi karena tata ibadah PKB tidak digunakan sesuai jadwal, bacaannya jadi nggak cocok. Iyo. Ini harusnya apa ini? Sudahlah, bukan urusan saya. Pernah baca Undang-Undang 35 tentang kekerasan pada anak? Sayang sekali ini cuma dibaca ayat 18 sampai 19. Kalau Bapak Ibu baca sampai ayat yang ke-21, waduh, ini GPIB dan warganya, pendetanya, diaken penatua akan diboyong dan dibawa ke pengadilan berdasarkan Undang-Undang 35. Bapak Ibu harus baca sampai habis loh itu. Apa yang terjadi pada anak itu? Dilempar dengan batu sampai mati. Coba Pak baca, ngeri loh. Jadi anak yang patah pensil nih, orang pun bilang nggak bisa diatur ini, tampias. Hukumannya adalah dirajam dengan batu sampai mati. Dan saya bersyukur teks ini diangkat, karena kalau kemudian tidak diangkat tidak pernah dikupas. Kalau nggak pernah dikupas, kita kemudian akan dicurigai sebagai salah satu gereja yang melakukan kekerasan kepada anak. Jadi kita harus periksa teks ini sedemikian rupa agar Bapak Ibu menemukan, oh kita aman dan teks ini masih bisa berlaku. Kalau saudara membaca literer pasal 21 ayat 18 sampai yang ke-21, maka terlegitimasi, wajar bapak-bapak kalau ketemu dengan anak nakal, nangkap dia, kasih di pintu gerbang, teriakin di depan umum kenakalannya, baru suruh tetangga lempar batu. Itu proses hukumannya di sini. Kalau kita baca literer, dan itu sesuatu yang mengerikan, apalagi di ulang tahun PKB hari ini. Wow, maka saya kira kita harus menafsir, mencari dan memeriksa beberapa hal yang benar-benar harus dipahami. Kata ben, anak-anak ben, itu tidak hanya menunjuk pemahaman anak kecil, tapi kata ben ini juga menunjuk pada mereka yang sudah dewasa, kemungkinan besar di atas 17 tahun. Bahwa apa sih yang dia bikin? Tolong lihat ayat 20. Anak ini adalah anak pelahap dan peminum, yang kalau dia jatuh di got, orang mau angkat dia bilang kiapa ngana pegot, padahal dia sudah mabuk di got. Maka dugaan cukup kuat, anak yang dimaksud di sini bukan anak PA. Memang ada anak PA yang mabuk di got? Nggak ada. Memang ada anak yang tidak mau puas terhadap apa yang dia miliki dan mau merampas segala sesuatu yang disebut dengan pelahap di sini. Nggak mungkin. Maka anak yang dimaksud di sini adalah yang sudah cukup dewasa. Berarti di sekitar 17-18 ke atas. Anak inilah yang dimaksud. Kita luruskan ya supaya tidak ada pemahaman kekerasan kepada anak. Anak yang dimaksud adalah yang di atas 17 atau 18 tahun pada peristiwa ini. Ini yang pertama. Yang kedua, tolong lihat dia bikin apa. Mungkin saja ayat 18. Mungkin saja seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan suka membangkang. Sarar itu keras kepala, tidak bisa diatur dan pemberontak. Kalau membangkang itu marah, itu berarti pemberontak yang nggak bisa ditegur lagi. Sekarang tolong bayangkan, dia sudah nyong-nyong, sudah cukup dewasa, setiap kali dinasihati dia balik memukul, kerjaannya adalah mabuk dan minum, lalu kemudian dia merampas semua orang punya, itu yang disebut dengan pelahap. Semuanya dia fokus ke dirinya dan bikin kerusuhan di tengah masyarakat. Ini kondisi degil,
ini di kondisi membangkang, ini disebut dengan peminum dan pelahap. Anak model inilah yang dimaksud di teks kita. Bukan anak PA yang gak bikin PR di rumah, yang saudara seret keluar dan lempar dengan batu. Bukan. Anak model ini tadi yang saya sebutkan. Maka Undang-Undang Nomor 35 enggak berlaku. Karena ukuran yang disebut dengan anak adalah di bawah 18 tahun. Maka Undang-Undang 35 enggak kena pada kitab ini. Aman kita. Ini live ya? Ya harus disampaikan tuh. Harus disampaikan. Ini catatan saya yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, saya tidak bicara soal anaknya sebenarnya dan kekerasan pada anaknya. Tapi saya tertarik pada tahapan-tahapan yang dibuat kepada anak pembangkang, pada anak yang tidak bisa diatur, pada si pelahap dan peminum ini, yang kepala batu luar biasa ini. Apa yang mesti dibuat oleh orang tua? Tolong lihat teks kita Bapak Ibu, banyak orang baca ini terlewatkan, lihat ya. Mungkin saja seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan suka membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayah dan ibunya. Mendengarkan perkataan ayah dan ibunya, di situ ada didikan. Hai anakku, dengarkanlah perkataan ayahmu dan ibumu. Mau menunjuk pada soal apa? Tahapan pertama, menghadapi anak, tanggung jawab besar itu milik orang dalam, ordal. Siapakah orang dalam yang paling bertanggung jawab pada anak? Orang tua. Didiklah anakmu supaya anakmu mendengar. Sudah saya didik, tapi dia tidak mau dengar-dengaran. Masuk tahap berikut. Walaupun mereka menghajar dia. Wah, kata menghajar, kata yasar itu berarti menghajar, mendisiplinkan secara fisik. Aduh, ini kena di Undang-Undang 35 ini. Mendisiplinkan secara fisik. Saya dulu pernah didisiplinkan secara fisik. Duh, nggak enak mau cerita ini. Bapak Ibu pernah tahu ikat pinggang rim? Oh beta tampia saya punya papa sikat. Belum ada kayaknya undang-undang waktu itu soal itu. Saya pernah asik ngobrol di ruang keras. Tiba-tiba penghapus melayang dari depan. Tak. Zaman sekarang orang tua langsung datang protes dan masuk ke penjara guru semacam itu. Tapi didikan keras seperti ini menghasilkan nyoman jepun yang seperti ini. Yang tidak percaya, tak kasih ayat. Tolong buka supaya kita jangan sampai terlalu manja pada anak. Amsal 13 ayat 24. Kata menghajar itu, kata menghajar, yasar itu mendisiplinkan secara fisik. Amsal 13 ayat 24. Sudah dapat? Amsal 13 ayat 24. Saya bacakan untuk saudara. Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Wow. Tetapi siapa yang menghajar anaknya, mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Dapat? Siapa yang tidak menggunakan tongkat, benci pada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Menghajar menggunakan tongkat itu menunjukkan soal mendisiplinkan. Tetapi kalau terlalu sering gunakan tongkat, dia benci anaknya. Apa maksudnya? Boleh kok mendisiplinkan, tapi pakai hikmat. Kapan pendisiplinan itu dibuat? Itu dia maksudnya. Jadi nggak apa-apa kok diberi punishment ketika dia salah.
supaya dia tahu bahwa dia salah. Nah, ndak bikin PR, ndak malas. Pinter sekali, ndak apa-apa nak, ndak apa-apa. Bagaimana mendisiplinkan seperti itu? Nggak bisa. Ndak bikin PR, ndak pegang handphone 1 minggu. Why not? Kenapa tidak mendisiplin? Penting mendisiplinkan. Makanya muncul di teks ini, ketika engkau mengajar dia tidak bisa, dia tidak mendengar, maka engkau harus menghajarnya. Maksudnya mendisiplinkannya. Dan itu bentuk fisik loh. Cuma hati-hati Bapak Ibu, jangan kekerasan pada anak tidak terkendali. Dan disiplin bisa. Saya punya papa, kalau marah dia cuma tatap begini. Oh Tuhan, orang suatu furi jaha itu lah. Gitu. Berapa banyak Bapak Ibu kalau ada ibadah, pendeta lagi asik khotbah, baru tiba-tiba anak berkeliaran lari, bahkan sampai di mimbar. Lalu tiba-tiba DP mama, DP papa langsung lupa itu DP anak. Pura-pura tunduk, pura-pura serius dia khotbah, padahal anaknya berkeliaran di situ. Lalu tidak dinasehati, engkau gagal sebagai orang tua. Harus. Oh bagus nak, sering-sering di mimbar supaya jadi pendeta nih. Gak bisa, harus didisiplinkan, diajak. Gak bisa ya, kalau lagi ibadah tenang. Hal-hal sederhana seperti itu yang saya katakan adalah benar bahwa kalau menggunakan tongkat itu membenci anak. Tapi kalau tepat digunakan pada waktunya, engkau sedang mengasihi dengan didikan. Wahyu pasal 3 ayat 19 tidak mengada-ngada. Orang yang kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Tapi lagi-lagi saya mengatakan hati-hati. Kekerasan berlebihan tanpa maksud mendidik, engkau sedang membenci anakmu dan Tuhan membencimu dan negara ini mengikatmu dengan undang-undang. Hati-hati. Di mimbar ini harus ditegaskan, bukan melegitimasi kekerasan kepada anak, bukan. Tapi firman yang bilang perlu mendisiplinkan, jangan hanya memanjakan, tapi tahu menggunakan kapan waktu itu. Begitu. Amin. Ndak amin nih. Sudah terlambat, gak usah respon. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, setelah menghajar nggak mempan, ada loh tahapan ketiga. Maka dia harus memegang, ayat 19, bahasa Ibraninya tapa, yang berarti menangkap dengan paksa. Berarti ini bukan anak kecil, ini anak dewasa yang kurang ajarnya minta ampun. Mungkin setara maling kundang kali, sampai dibilang menangkap, tapa, menangkap dengan kasar. Apa yang saya mau katakan? Sampai baru ke tahap 3 lah, anak itu ditangkap baru dihadapkan ke tua-tua negeri. Berarti mau bilang begini, poin 1 dan 2 masih urusan orang tua. Apa yang mau katakan? Mendidik anak, mendisiplinkan mereka, menggiring mereka pada mau dan kehendak Tuhan, bukan tanggung jawab orang luar, bukan tanggung jawab gereja. Tanggung jawab utama adalah pada mama papa. Jangan serahkan kedisiplinan pengajaran anak-anak pada pelayan PA. Itu urusan orang tua, orang dalam. Gereja melalui pelayanan anak melengkapinya. Itu loh. Kapan anak disuruh berdoa? Di orang tua. Karena poin 1 dan 2 itu dalam rumah. Baru poin ketiga dibawa. Poin keempat dihakimi. Kalau dia nggak berubah, baru kemudian diganjar dengan batu. Baru dapat ke situ. Jadi kalau baca literer kita curiga ini pembantaian. Enggak, ada tahapannya. Sampai tahapan keempat, baru anak itu dianggap, pemuda ini dianggap, saya nggak suka menyebut anak, pemuda ini dianggap tidak bisa lagi. Karena dia membangkang kepada Tuhan, maka ngeri, dimusnahkan dia dari muka bumi. Tapi itu tahapan yang panjang. Demikian firman Tuhan ditafsirkan. Sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Yang pertama, hari ini kita mensyukuri 40 berapa tahun lagi? Saya cuma ngetes ke PKB. 43 ya.
PKB tahun ini persekutuan kaum bapak. Saya tidak suka orang ngeles tentang kepanjangan PKB menyebut persekutuan kurang banyak. Saya nggak terima itu. Persekutuan kurang berdoa, saya benar-benar nggak menerima itu. Persekutuan kurang bersekutu, saya nggak menerima walaupun kenyataannya begitu. Maka di ulang tahun ke-43 mari bapak-bapak kita ubah. PKB itu bukan persekutuan kurang berdoa, kurang bersekutu, kurang beribadah. Kita ganti PKB persekutuan kuat berdoa, kuat beribadah, kuat bersekutu. Cuma tepuk tangan baru habis itu di ibadah PKB 10 orang yang hadir. Satu kali, ini bukan kisah nyata, di sekolah minggu, di pelayanan anak yang bukan di GPIB Shalom Depok, pelayan PA-nya tanya, anak-anak siapa yang tahu di mana Tuhan berada, angkat tangan. Semua pada angkat tangan. Tunjuk satu-satu, di mana? Sorga, wah betul-betul. Di rumah Bapa, wow. Di kerajaannya, wow. Semua hebat. Kecuali satu kesian, Ungke. Ada orang Sangir di sini? Nggak ada ya. Papa saya Bali, mama saya Sangir. Ungke ini tunduk terus. Ungke, di mana Tuhan berada? Dia diam sekali. Ungke berdiri, malu sekali dia diam. Ngomong, di mana Tuhan berada? Saking malunya tuh, dia cuma bisa menunduk dan berbisik karena dia tahu ini nggak benar, tapi rasanya benar. Kejadian di rumah, di mana? Di kamar mandi. Di kamar mandi. Pelayan PA-nya panggil, masa kok bisa di kamar mandi? Tahu dari mana Tuhan ada di kamar mandi? Tadi pagi. Dari mana kau tahu Tuhan di kamar mandi? Tadi pagi coba cerita. Waktu papa mandi. Hah? Terus? Lama sekali tuh. Terus mama gedor-gedor. Pak, ya Tuhan cepat, lama banget sih lu. Ya Tuhan lama banget. Oh Tuhan di kamar mandi. Papanya di kamar mandi. Nangkap bapak-bapak, siapa yang ke kamar mandi dan ke toilet pernah alamikah istri-istri? Suami bawa handphone. Airnya berbunyi nanti 1 jam. Dan menikmati handphone dalam kamar mandi. Dan itu jadi teladan. Saya mau katakan ke bapak-bapak, mendidik anak dimulai dari teladan. Ajarlah mereka, disiplinkanlah mereka, 2 tanggung jawab. Dan paling bagus, dimulai dari teladan. Maka saya mau katakan yang pertama, di ulang tahun persekutuan kaum bapak ini, jadilah bapak-bapak teladan untuk anak-anakmu. Wah, ada seorang ibu bilang amin. Nah, dia punya harapan bahwa suaminya menjadi teladan bagi anaknya. Puji Tuhan. Para suami bertobatlah. Oh benar. Jadilah imam. Kalau mau makan di rumah, kasih stop mereka pegang handphone. Stop, lipat tangan, sembahyang sama-sama dulu. Kalau hari Sabtu, kuncilah usbu. Pimpinlah doa menutup 1 pekan penyertaan Tuhan. Wow. Di hari Minggu ajak mereka untuk bersekutu beribadah. Engkau sedang mendidik dan mendisiplinkan turunan. Dan bapak-bapak menjadi berkat. Amin. Ada yang mulai mengerut dahinya. Ini pekerjaan berat. Percayalah Tuhan akan memampukan saudara untuk tanggung jawab besar ini. Oke? Ini yang pertama dibawa pulang untuk bapak-bapak. Yang kedua, firman Tuhan ini juga mau disampaikan kepada semua kita. Bahwa penting bagi kita sekalian untuk membawa masa depan anak-anak kita dimulai dari rumah. Melibatkan tua-tua negeri itu baru ke poin 3 dan 4. Poin 1 dan 2 mengena pada kehidupan Bapak Ibu dan saya sebagai orang tua. Maka poin kedua mau mengatakan begini,
didikan, dan pengajaran yang baik akan diperoleh anak paling pertama di rumah. Maka tiap orang tua harus mampu mengerjakan bagiannya dalam mempola dan membuat sedemikian rupa anak-anak itu berhasil. Bapak Ibu tahu Timotius, anak angkat Paulus yang menjadi seorang tua-tua terkenal di jemaat besar dan membangun jemaat luar biasa. Paulus bilang, aku kenal engkau dari Eunike dan dari iman mamamu yang luar biasa. Timotius berhasil luar biasa dimulai dari keluarga. Saya mau katakan hal yang sama. Perbaiki hidup rumah tangga saudara dan saya, supaya menjadi tempat yang tepat anak-anak itu bertumbuh luar biasa untuk Tuhan. Tanggal 23 yang lalu, ini 20 berapa? 28, 23 yang lalu kita memperingati Hari Anak Nasional. Maka mulailah dari rumah untuk memproses sedemikian rupa agar generasi penerus ini menjadi sesuatu yang dahsyat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini yang kedua. Sekarang yang terakhir, yang ketiga. Adakah pelayan PA yang ikut ibadah saat ini? Bolehkah angkat tangan? Atau lagi ibadah PA juga sama-sama ya? Oh cuma PT. Angkat tinggi-tinggi dong PT. Dan pelayanan anak. Maka tolong dukung para pelayan anak, para pelayan PT, agar makin gemilang bagi kemuliaan nama Tuhan. Ketua 3, Ketua 4, bendahara, jangan potong-potong dorang punya program. Oh betul, itu harus fokus ke situ juga. Tidak heran GPIB mendeklarasikan gereja ramah anak untuk fokus sesuai bacaan kita, supaya tidak ada anak-anak dalam tanda kutip yang dilempar dengan batu. Supaya tidak ada anak-anak ke depan yang dicap sebagai peminum. Supaya tidak ada anak-anak ke depan yang orang tuanya give up dan angkat tangan, kita tidak bisa urus pada dia. Karena gereja juga menyiapkan wadah dan fasilitas supaya ke depan mereka maju bersama Tuhan. Amin. Selamat ulang tahun PKB. Mari jadi teladan buat anak-anak kita. GPIB Shalom Depok, mari menjadi gereja ramah anak yang kemudian membuat tiap-tiap anak mendapat wadah yang tepat untuk bertumbuh bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati saudara, haleluya, amin.